Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Widya Putri dengan NIM 2504217 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan Polisi Brief yang berjudul Penguatan Tata Kelola UKT dan KIP Kuliah untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Tugas ini disusun dalam mata kuliah Teori Administrasi Publik di bawah bimbingan Ibu Artadini Akmal, SAP, MPA. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong mobilitas sosial masyarakat. Untuk mendukung pemerataan akses tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan UKT dan program KIP Kuliah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, penetapan UKT belum sepenuhnya transparan karena mahasiswa sering tidak mengetahui dasar penentuan golongan UKT yang mereka terima. Hal ini menimbulkan kebingungan serta persepsi ketidakadilan. Yang kedua, partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga suara mahasiswa belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan. Yang ketiga, pada program KIP Kuliah masih terdapat kendala dalam validasi data penerima. Perbedaan antara kondisi ekonomi nyata dan data administrasi menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Berdasarkan analisis kebijakan, masalah utama yang melatar belakangi kebijakan ini adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan tinggi akibat keterbatasan ekonomi serta tingginya biaya pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan UKT dan KIP Kuliah sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan akses. Dalam tahap formulasi kebijakan, UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan kondisi sosial keluarga. Sedangkan KIP Kuliah ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahap implementasi, kebijakan ini telah berjalan di berbagai perguruan tinggi dan memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya akses pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan bantuan, perbedaan interpretasi dalam penetapan UKT, serta proses verifikasi data KIP yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi. Dari perspektif governance, terdapat beberapa aktor penting dalam kebijakan ini. Yang pertama yaitu pemerintah pusat yang berperan sebagai regulator sekaligus penyedia anggaran, perguruan tinggi yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, serta mahasiswa yang penerima KIP Kuliah untuk menjadi kelompok sasaran utama, sementara mahasiswa non-KIP juga terdampak melalui kebijakan UKT. DPR yang berperan dalam fungsi pengawasan dan media massa berperan dalam penyebaran informasi. Jika dilihat dari prinsip governance, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan karena banyak mahasiswa belum memahami mekanisme UKT dan KIP secara menyeluruh. Aspek partisipasi juga masih rendah karena keterlibatan mahasiswa dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan masih terbatas. Namun, dari sisi efektivitas, program KIP Kuliah cukup berhasil dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 3 alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau sering disebut DTSEN sebagai basis verifikasi penerima KIP Kuliah. Dengan data yang lebih terintegrasi, bantuan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko kesalahan penerima. Alternatif yang kedua adalah pembentukan mekanisme partisipasi publik dalam penetapan UKT. Melalui forum konsultasi antara mahasiswa dan pihak kampus, proses penetapan UKT dapat menjadi lebih transparan, partisipatif, dan mengurangi potensi konflik. Alternatif ketiga adalah penguatan monitoring dan evaluasi KIP Kuliah melalui pengawasan yang lebih intensif dan melibatkan pihak independen sehingga akuntabilitas program dapat ditingkatkan. Dari ketiga alternatif tersebut, rekomendasi yang dipilih adalah penguatan DTSN serta peningkatan partisipasi mahasiswa dalam penetapan UKT. Kedua rekomendasi ini dipilih karena mampu menjawab 2 masalah utama, yaitu ketidaktepatan sasaran bantuan dan kurangnya transparansi dalam penetapan UKT. Dengan adanya data yang lebih akurat serta keterlibatan mahasiswa dalam proses kebijakan, diharapkan tata kelola pendidikan tinggi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sebagai penutup,
kebijakan UKT dan KIP kuliah memiliki peran penting dalam pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penguatan sistem data serta peningkatan partisipasi mahasiswa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih adil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.